NTB itu apa? Dinobatkan menjadi the best halal destination tourism di Dubai. Jadi Lombok ini saya mau promosi nggak apa-apa. Ini saya menjadi apa dinas pariwisatanya Pak Gubernur, Duta NTB. NTB itu di Dubai dengan seluruh dunia meeting tentang apa pariwisata. NTB Lombok dinobatkan the best halal tourism destination, the best world halal destination. Itu menjadi tujuan piknik halal terbaik di dunia. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tugas kita ke depan yang pertama tadi tugas yang memang kelihatannya klise ya, tapi memang inilah yang paling penting, membangun as-siqah di antara kita. Dan as-siqah ini sekali lagi adalah muara dari proses yang panjang, mulai dari iktilaf, kemudian ada imbisat, ada kemudian khulusul qalb, kemudian berujung pada thiqah. Ada hubungan-hubungan yang dibangun, ada penyatuan-penyatuan visi, ada penentuan skala-skala prioritas, lalu dirembukkan bersama, dibangun jejaring, satu sama lain saling mengisi, dilandasi dengan kebesaran dan kelapangan hati, tumbuh saling percaya. Kalau proses ini butuh waktu 100 tahun, tidak apa-apa. Jangankan 100 tahun, 200 tahun pun tidak apa-apa. Yang penting terwujud as-siqah itu. Tapi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang agenda-agenda sementara ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya aksesoris ya, yang sifatnya hanya pelengkap ya, membuat kita melupakan agenda yang utama, yaitu membangun sinergi saling percaya di antara kita. Maka dalam kerangka inilah saya sangat menghargai ya, sahabat saya Bapak Kiai Haji Anang ini. Beliau masuk atau memulai sesuatu yang mengarah ke situ ya. Beliau menginisiasi dan kemudian berkumpul dengan Al-Gawagis ya, gus-gus ya, gus-gus yang ada, calon-calon pemimpin ya, calon-calon tokoh-tokoh umat ya. Bahkan sekarang juga sudah menjadi tokoh-tokoh umat, membangun kebersamaan. Jadi ini bagian yang perlu kerja keras di antara kita semua. Dan ya tadi yang kedua adalah bagaimana kita menyempurnakan sekaligus mencipta ruang-ruang untuk kita mengokohkan ya, kontribusi umat di negara yang kita cintai. Semuanya kerangkanya adalah kerangka memperkokoh NKRI ya. Kerangkanya adalah kerangka memperkokoh NKRI. Kenapa NKRI ini perlu kita perkokoh? Karena NKRI ini adalah warisan dari para guru, para pejuang, dan tokoh-tokoh umat serta tokoh-tokoh bangsa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa inna ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau sudah terbangun satu komitmen dan konsensus,
lalu kemudian digeser dan kita hianati, maka dosanya sungguh besar bagi yang menggeser dan mengkhianati konsensus itu. Konsensus kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan apa-apa, tapi karena kalau kita telaah apa yang disepakati oleh para tokoh bangsa, insya Allah tidak ada satupun dari kesepakatan itu yang bertentangan dengan tuntunan agama kita. Mau kita lihat di Pancasila, tidak ada yang bertentangan dengan agama kita. Lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar juga demikian. Seluruh konsensus itu senafas dengan pesan-pesan Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak menjadi pengingat lah bagi kita semua, bahwa kerja kita di depan itu tidak hanya kerja-kerja yang sifatnya saya bisa, tapi bagaimana kita bersama-sama bekerja. Tidak hanya sifatnya kami yang paling besar, kami yang paling mampu, tapi bagaimana seluruh ruang-ruang yang ada ini umat bergerak. Seperti kata Ibnu Sina, dalam semua posisi yang ada, yang semuanya bisa menghadirkan kemaslahatan, itu sama penting di mata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu santri, gubernur, hafid, doktor tafsir Al-Quran, tapi ternyata juga sukses memimpin pemerintahan. Terbukti NTB di bawah kepemimpinan beliau tumbuh menjadi provinsi dengan pertumbuhan tercepat. Apa artinya? Salah satunya bahwa santri itu bisa. Santri itu bisa. Jadi nggak cuma ngutip Quran sama ngutip hadis sama ngutip ulama-ulama, tapi juga ternyata santri bisa kok memimpin negeri. Siapa bilang tidak? Bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi ada poin penting yang disampaikan oleh beliau. Ada peran dan kontribusi umat yang tidak lagi perlu dipertanyakan terhadap apa saja yang ada di negeri ini. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar itu pembukaannya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini kemerdekaan Indonesia. Apa artinya itu? Artinya para pendiri republik ini ngerti, sadar bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Ini kesadaran ketuhanannya gede banget. Jadi kalau sekarang ini ada upaya memisahkan Islam dan umat Islam dari pentas kebangsaan, ini tidak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah. Kenapa? Karena pendiri kita ulama dulu itu merumuskan sampai kepada Undang-Undang Dasar aja, nama Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu masuk dan menjadi sesuatu yang menginspirasi. Ini luar biasa. Itu. Maka enggak usah ragu dengan pesantren. Pancasila itu di pesantren sudah selesai. NKRI di pesantren sudah khatam, nggak usah dibicarakan lagi. Kita sekarang bicara ke depan, bagaimana NKRI ini, Pancasila ini kita rawat, kita kembangkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau mau mengokohkan negeri ini, pesantren harus terlibat di dalamnya. Pesantren harus terlibat dan dilibatkan untuk mempertahankan ideologi negeri, untuk mempertahankan Pancasila lah, kebinekaan. Bicara Bhinneka Tunggal Ika di pesantren sudah selesai. Apa? Di sini orang NTB, suku Sasak dengan orang Makassar, Bugis itu teman tidur.
Ya, bantalnya sama, mimpinya aja yang beda. Di sini nggak ada sukuisme, nggak ada. Di sini nggak ada ras etnis, nggak ada. Sudah selesai Bhinneka itu di pesantren. Sudah selesai. Sampaikan kepada dunia di pesantren. Bhinneka selesai, Pancasila selesai, NKRI jangan tanya lagi. Itu udah makanannya. Nah ini kira-kira itu kesimpulan dari Pak Gubernur tadi. Hanya kan kalau Gubernur ngomong gitu kan nggak enak gitu. Nah saya menerjemahkan aja. Ya kira-kira begitu kan. Ada peran besar umat Islam yang luar biasa. Maka ya, nanti Pak TNI, Pak Polisi, negara ini kalau ingin merawat negeri ini, merawat bangsa ini dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan undang-undang dasarnya, dengan apanya, tidak bisa tidak melibatkan umat Islam dan di dalamnya adalah pesantren. Tidak bisa tidak. Mahum? Fahim tum? Kalian nanti yang akan merawat negeri ini, yang akan mengelola negeri ini. Mudah-mudahan ini Pak Gubernur ini mudah-mudahan wajahnya menjadi wajah-wajah Indonesia masa depan. Beliau cerita, beliau itu nyantri 15 tahun. 5 tahun di NTB, 10 tahun di Mesir sampai doktor. Alhamdulillah sekarang jadi gubernur, tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. NTB itu dinobatkan menjadi the best halal destination tourism di Dubai. Jadi Lombok ini saya mau promosi nggak apa-apa. Ini saya menjadi dinas pariwisatanya Pak Gubernur, Duta NTB. NTB itu di Dubai dengan seluruh dunia meeting tentang pariwisata. NTB Lombok dinobatkan the best halal tourism destination, the best world halal destination. Itu menjadi tujuan piknik halal terbaik di dunia. Oh, satu lagi, the best World Halal Honeymoon. World Halal Honeymoon destination. Jadi tujuan bulan madu paling halal terbaik di dunia. Gus Akom kalau mau bulan madu terbaik di dunia, tujuannya ada di Lombok. Itu kata orang sedunia di Dubai. Nah, Gus Akom kalau mau bulan madu lagi nggak apa-apa. Nanti tinggal kontak Pak Gubernur di sana terbaik. Coba bayangkan, kita lagi bingung-bingung bagaimana caranya turisme masuk. NTB sudah melakukan itu. Santri gitu loh. Keren nggak santri itu? Jadi saya senang sekali karena ini santri gubernur santri. Kalau ngomong itu ya kayak gini ini enak gitu. Jadi sudah kayak khutbah Jumat kan tadi beliau kan. Enak gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan TGB melalui pencerahan-pencerahannya akan terus menyinari Republik ini.